Nah, jadi gini ya cara untuk buy kalau seandainya saham sudah setinggi seperti ini, dan mungkin kalau kita ngeliat chartnya sih masih akan lanjut ya. Jadi yang pertama adalah kita contoh ya, kita Hai guys, Assalamualaikum. Bertemu lagi dengan saya Budi Hoki dari Oke Saham. Dan melihat keseruan dari diskusi keluarga Oke Saham kemarin pagi ya. Kemarin pagi kita di hari Jumat, kita masuk di MPPA ya. MPPA ayo tes yang mau serok. Saya masuk di 775, antri 730 dan juga 740. Dan kita juga cuan dari SAMF ya. Alhamdulillah TAPG juga semoga jadi duit juga hari ini. Dan alhamdulillah juga kemarin Jumat TAPG naik sampai 6%-an ya. SAMF naik sampai 20% lebih ya. Ini alhamdulillah. Dan juga MPPA kita masuk 775, alhamdulillah dapat 5%-an ya. Saya jual di 830. Alhamdulillah ya. Bris yang ikut saran saya jual sebagian, tunggu waktu serok lagi ya. Jadi kemarin hari Kamis kan Bris sempat terbang tinggi ya, dan saya menginfokan ayo Bris dijual dulu, dan alhamdulillah memang kemarin Bris turun ya sampai 4% sekian. Jadi kalau alhamdulillah kita tahu kenapa alasan kita untuk tahan saham tersebut, dan kenapa juga kita harus buang saham tersebut ya. Dan masih banyak lagi keseruan kita dari seharian kemarin di diskusi Oke Saham. Ini hanya sedikit cuplikan dari jam 9 pagi ya, baru pembukaan di hari Jumat kemarin. Nah, bagi kawan-kawan yang ingin bergabung bersama kita di keluarga Oke Saham, mau belajar bareng nih bersama kita di keluarga Oke Saham, kita masih ada promo ya. Promo lebarannya sebentar lagi selesai, karena mungkin bakal selesai nanti di takbiran ya. Jadi kalau daftar setelah lebaran ya mungkin bakal normal kembali ya untuk registrasi di keluarga Oke Saham. Nah, bisa tanya admin di 0896 123 314 28. Dan sekarang adalah waktu yang tepat ya buat kawan-kawan untuk mendaftar di keluarga Oke Saham. Karena apa? Karena di hari Sabtu ini kan, hari Sabtu saya bikin video Sabtu pagi. Nanti malam jam 8 kita akan mengadakan kelas belajar technical simple ya. Jadi bagi kawan-kawan yang sudah bergabung bersama keluarga Oke Saham dan belum pernah ikut kelas Zoom, dan alhamdulillah malam ini kita akan adakan kelas technical simple ya. Dan juga selain technical simple, kita akan belajar money management dan juga psikologis trading ya, supaya kawan-kawan bisa lebih tenang dan juga bisa lebih tahu terarah ya, seperti apa kira-kira enaknya untuk berbisnis saham. Dan ini sangat cocok untuk pemula. Nah, bisa hubungi admin ya untuk tanya-tanya. Jadilah trader saham mandiri bermula dari sini. Saya tunggu pendaftarannya ya buat kawan-kawan semua. Perdagangan terakhir tanggal 7 Mei 2021. Nah, ini kan hari Jumat kemarin ya, IHSG turun banyak. Tahu nggak sedikit alasannya kenapa IHSG kemarin sempat turun dalam ya? Alasannya adalah kita ini kan minggu depan akan adakan banyak libur ya, dari hari Rabu atau Kamis itu sampai seminggu kita akan libur. Jadi kalau seandainya kawan-kawan yang mau memanfaatkan dananya untuk liburan dan untuk lebaran, pasti sudah mulai withdraw ya dari hari Kamis, Jumat. Kenapa? Karena kan kita bakal ditransfer 2 hari setelah kita withdraw. Jadi kemungkinan bakal bisa kita dapatkan di hari Selasa ya, kalau kita withdraw hari Jumat ini. Nah, makanya banyak yang withdraw untuk hari Jumat kemarin. Nah, ini mungkin salah satunya alasannya kenapa IHSG kemarin banyak turun dalam ya. Nah, kita melihat hari Senin. Nah, ini semoga aja saham-saham pilihan kita bisa kasih duit rezeki ya buat kawan-kawan semua. Ini saya akan mereview saham. Yang pertama adalah Gunawan Dianjaya Steel atau GDST ya. Kemarin cukup tinggi ya naiknya sampai dengan 130, pembukaannya di 110 dan tertinggi di 140 di sini, tapi kempes di 130. Kira-kira seperti apa ya untuk Senin? Nah, ini coba kita perhatikan deh, apakah bisa jadi duit ya buat kita mantau GDST besok. Ini kita lihat di sini MA5, MA20 dan MA50 ini sudah ditembus semua ya dengan MA5 dan sudah mulai up. Stochasticnya juga masih dalam keadaan up. Nah, ini semoga aja besok Senin masih akan memberikan rezeki ya buat kita. Apalagi volumenya juga besar nih di sini. Kita lihat bantuan dari bot keluarga Oke Saham. Kita tuliskan BRO GDST. Nah, terlihat ya dari bantuan bot kita bahwa kemarin adalah akumulasi yang cukup besar ya untuk GDST di sini.
menunjang tinggi. Kalau kawan-kawan kemarin yang ikut atau melihat ketika GDST mulai up dan langsung lihat botnya di sini, dia sudah breakout dari 111 dan 112. Mantul ya, semoga aja ini besok akan terus lanjut ya. Ini kan sudah terlalu tinggi nih dari area breakoutnya di harga 112 111 ya. Kita perhatikan kalau seandainya kita lihat bantuan lagi untuk GDST, yaitu BBB GDST. Nah, di sini di bantuan bot kita BBB GDST, di sini juga sudah mulai positif ya. GDST kekuatan dinamonya sudah mulai positif, ada di 5,3. Nah, ini kan cukup menarik. Kalau seandainya dia masih minus-minus di bawah sini, saya masih ngeri-ngeri lah untuk tahan GDST. Tapi kalau dia sudah mulai plus ini, biasanya dia juga akan terus lanjut ya. Semoga aja GDST bisa lanjut dengan garis hijau di 113 dan kemarin penutupan di 130 masih oke deh, apalagi stochasticnya juga dalam keadaan up ya. Ini semoga aja bisa memberikan kita rezeki ya di GDST. Jadi besok bisa perhatikan, kalau seandainya dia koreksi dulu, mungkin bisa diperhatikan di kisaran harga 113-an deh untuk di kisaran situ, atau bisa copet-copetin lah nanti kita lihat di time frame kecil ya. Semoga aja kalau seandainya melihat dari bantuan bot sih masih oke ya, tapi kita bisa melihat pantau kira-kira market besok mendukung atau enggak ya untuk GDST. Nah, bagi kawan-kawan yang ingin mantau GDST, coba perhatikan besok buy di 123 sampai 130 ya. Jadi kalau seandainya dia ARB di 123 bisa tes masuk ya untuk ambil kesempatan dengan targetnya sih sebenarnya kalau seandainya Bapak Ibu ngambil di 123 itu secukupnya ya, atau 3% deh minimal untuk dapat di GDST. Jadi kita cari pantulan. Nah, jadi gini ya cara untuk buy kalau seandainya saham sudah setinggi seperti ini, dan mungkin kalau kita ngeliat chartnya sih masih akan lanjut ya. Jadi yang pertama adalah kita contoh ya, kita memberikan jatah untuk GDST ini 1 juta. Contoh ya, nanti bisa dikalkulasikan dengan modal Bapak Ibu ya, kira-kira jatahnya berapa untuk di GDST. Contoh ya, ini saya memberikan contoh 1 juta. Antrikan di kisaran 131, 132, 133 itu 100 ribuan. Jadi kita ambil 131, 100 ribu 132 dan 100 ribu di 133 itu antri di bawah sebelum pembukaan. Kita antrikan 500 ribu di kisaran harga 4% ya dari 130, contoh minus 4% atau di kisaran 125. Nah, ini antrikan 500 ribu di kisaran itu, dan antrikan lagi 200 ribu di ARB. Jadi mana yang dapat ya? Kalau seandainya nanti dia langsung up naik, kan kita dapat tuh dari harga 131, 132, 133 itu average-nya berapa, dan nanti kita jual kisaran 3% dari harga kita beli. Nah, setelah GDST saya akan mereview saham dari Krakatau Steel ya. Kemarin saya sempat membahas Krakatau Steel tapi sempat turun ya untuk Krakatau Steel, tapi kira-kira seperti apa ya untuk Krakatau Steel ke depannya. Kita lihat chartnya. Nah, Krakatau Steel kemarin sempat cukup bagus ya. Ini sempat breakout, dia tinggi. Penutupan di 665. Saya sih sempat optimis ya. Oh, Krakatau Steel kemungkinan bakal naik nih. Nggak taunya kemarin sempat naik memang sampai tertinggi di 675. Lalu kempes penutupan di 640. Tapi memang menurut saya sih masih di atas garis support dan di atas stop lossnya ya. Buat kawan-kawan yang mau atau sudah pernah masuk di Krakatau Steel atau kemarin masuk di Krakatau Steel, ini saya akan mereview kira-kira gambarannya seperti apa ya untuk Krakatau Steel. Nah, kita lihat bantuan dari bot kita, yaitu adalah, nah, melihat dari sini kemarin, ini kenapa saya optimis Krakatau Steel akan lanjut. Ini karena dia sudah breakout ya dari area sini. Nah, ini garis pink ini dia sudah breakout ketika penutupan. Cek, dia sudah breakout, lalu kempes masuk kembali ke areanya, tapi masih dalam area untuk akumulasi berarti ya. Berarti kalau seandainya kawan-kawan yang sudah beli di buy close kemarin di 660, 665 ini bisa average ini selama di area sini ya, di area pink.
dari harga 6.15 sampai dengan penutupan 6.40. Ini bisa kawan-kawan akumulasi di situ. Jadi ketika nanti dia ngegas lagi di atas areanya, ini bisa Bapak Ibu sudah punya harga bawah ya. Karena ini masih masuk, kalau ini kan semakin menipis ya, selama dia nggak keluar dari area 6.15, Krakatau Steel masih dalam area akumulasi. Nah, melihat dari BBB Krakatau Steel, kenapa saya optimis Krakatau Steel bakal lanjut? Karena di sini sudah positif, ini dia sudah 9,5, jadi memang tinggal mantul. Selama ini masih positif dan juga masih di areanya, kita masih percaya Krakatau Steel akan lanjut ya. Ini juga kita melihat dari stochastiknya juga dalam keadaan bullish ya. Masih oke deh buat kita perhatikan Krakatau Steel untuk besok Senin ya. Semoga aja kalau kawan-kawan mau akumulasi di situ bisa ya. Nah, bagi kawan-kawan yang tertarik untuk akumulasi di Krakatau Steel, ini mumpung dia lagi turun ya, ini saya rekomendasikan areanya dari 6.15 sampai dengan 6.40 ya untuk kawan-kawan akumulasi. TP1 di 660. Nah, di sini 660. TP2-nya di 675 ya, tertinggi di sini. Karena 675 ini 2 hari dia nggak bisa lewat. Jadi 675 ini sebagai resistennya juga, jadi 675. Stop loss-nya kalau seandainya turun dari 6.15 ya, 6.10 kalau closing di bawah 6.15, kawan-kawan lebih baik buang ya, karena pasti banyak orang yang bakal buang ya kalau seandainya Krakatau Steel tidak jadi naik di atas 6.15. Jadi bisa diperhatikan ya area-area ini untuk Krakatau Steel. Terakhir saya akan mereview saham, ini juga banyak yang nanya ya ke saya. Bagaimana gambaran BKSL? BKSL kalau kita melihat di sini, ini saya pernah merekomendasikan BKSL masih di area harga 52 sampai 53 ya, area buy. TP55, TP260 dan hari ini sudah ke 72 ya. 72 ini sudah mulai turun juga loh. Sebelumnya sempat di 80-an. Nah, tapi menurut saya ini masih oke deh untuk kawan-kawan coba akumulasi. Ini saya gambarkan, saya tarik garis ya. Untuk itu di sini. Nah, ini adalah area stop loss-nya. Area stop loss-nya ada di harga 70. Jadi kalau BKSL kembali di bawah 70 berarti kita harus buang ya. Tapi selama dia masih berada di area sini, kita saya masih percaya BKSL bakal mantul. Alasan kedua adalah 3 hari penurunan untuk BKSL, tapi volume semakin mengecil ya. Ini menandakan bahwa akan terjadi pembalikan arah, ini menurut saya loh. Tapi kalau kawan-kawan mau coba akumulasi boleh deh untuk BKSL. Kita coba juga lihat bantuan dari bot kita. Yang pertama adalah, nah dari BRO BKSL ini juga terlihat ya bahwa di sini ada garis merah. Garis merah yang bawah lantainya ini ada di 70. Semoga aja dia mantul ya dari harga 70 untuk lari ke atas. Ini semoga aja. Ini saya sering sekali untuk serok di kisaran garis merah ini. Nah, ketika dia menyentuh saham-saham banyak nyentuh garis merah, biasanya dia mantul. Makanya saya coba antrikan BKSL di garis merah. Ini juga kita tengok ya, memang harga 50 ya garis merahnya ya. Dan di sini sekarang garis merahnya di harga 70. Jadi kalau kawan-kawan mau akumulasi di BKSL, saya menyarankan kawan-kawan akumulasi dari area 70 sampai dengan 72 dengan targetnya ya mungkin di garis kuning ini di 78, lewat dari situ ke 81. Nah, jadi ini ya untuk area-areanya dari BKSL. Baik, kalau kawan-kawan mau masuk atau akumulasi di BKSL bisa masuk antrikan di 70 sampai dengan 72. TP1-nya di 78 dan TP2-nya di 81. Stop loss-nya kalau seandainya BKSL turun closing di bawah 69 ya. Jadi di bawah 69 atau 69 aja deh kita harus buang ya. Nah, itu aja review dan rekomendasi saham dari Oke Saham. Yang pertama adalah GDST, yang kedua adalah Krakatau Steel, dan ketiga adalah BKSL. Nah, bagi kawan-kawan yang ingin bergabung bersama kami di keluarga Oke Saham, nanti malam kita akan adakan kelas ya untuk belajar analisa technical simple. Nah, ini sangat cocok untuk pemula. Dan kita juga ada promo lebaran ya bagi kawan-kawan yang ingin bergabung bersama kita di keluarga Oke Saham. Bisa hubungi admin di 0896 123 31428. Jadilah trader saham mandiri bermula dari sini. Saya tunggu daftarannya ya buat kawan-kawan semua. Terima kasih telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.